Perjalanan itu sesungguhnya adalah belajar untuk menatap cermin. Dunia di matamu sesungguhnya adalah cerminan dari hatimu sendiri. Caramu memandang dunia adalah caramu memandang diri. Jika dunia penuh dengan kebencian dan musuh ada di mana-mana, sesungguhnya itu adalah produk dari hatimu yang dibalut kebencian. Jika kau kira dunia penuh dengan orang egois, itu tak lain adalah bayangan dari egomu sendiri. Dunia yang muram berasal dari hati yang muram. Sedangkan kalau dunia di matamu selalu tersenyum ramah, berterima kasihlah pada hatimu yang diliputi cinta. Ada aksi, pasti ada reaksi. Ada perbuatan, pasti ada balasan. Perjalanan adalah tentang sudut pandang. Semua itu tergantung dari kacamata mana kita memandang. Orang bilang, kenikmatan perjalanan berbanding terbalik dengan kecepatan berjalan. Pemandangan terindah justru terlihat ketika melambatkan langkah, berhenti sejenak. Di mataku, hal yang membedakan kualitas perjalanan adalah apakah digunakan hati. Ada orang yang pergi ke ratusan negara sampai sudah tak ingat lagi mana-mana saja yang pernah didatangi selain bukti foto-foto dan cap di paspor yang menjadi piala kebanggaan. Ada orang seperti Lamdi yang berjalan perlahan-lahan, mendalami negeri-negeri, menyelami manusia, menganalisa sejarah, mempelajari budaya, mencatat tiap cerita. Perjalanan bukan cuma berpindah, tapi ada juga saat berjuang, ada saat untuk menghentikan langkah. Perhentian dalam perjalanan adalah saatnya untuk memberi arti baru terhadap makna perjalanan itu sendiri. Ketakutan selalu menemani hidup. Kau dan aku tidak akan pernah bisa lari darinya. Dalam berbagai wujud, ketakutan selalu menghantui manusia. Sahabat setia dari gua Garba hingga liang lahat. Adakah bagian dari perjalanan hidup ini yang terlepas dari ketakutan? Lihatlah semua tindakan yang dilakukan semua manusia. Pada hakikatnya adalah demi membebaskan diri dari sebuah rasa takut. Orang bekerja keras, berkeluarga, membesarkan anak, melakukan investasi, membeli asuransi, memperkokoh rumah, semua adalah demi sejumput rasa aman. Kita hidup di alam modern seringkali berbangga dengan pencapaian, dengan gedung-gedung tinggi, rumah mewah, kekayaan, nilai sempurna, kekuasaan, nama besar. Kita anggap orang-orang yang melepaskan semuanya sebagai gila atau kurang waras. Mungkin justru kitalah yang gila. Kita percaya bahwa semua yang kita cari itu membawa kebahagiaan. Kita terobsesi, kita menderita, dibelenggu keserakahan yang tak habis-habis. Tapi tidak ketemu juga kebahagiaan sejati itu. Barang yang sama, yang hari ini membawa bahagia, mungkin besok malah membawa nestapa. Aku teringat akan sebuah puisi kuno Sanskerta yang bunyinya kira-kira begini. Dari sekian banyak ternakmu, kau hanya butuh 2 gelas susu. Dari sedemikian luas tanahmu, hanya segenggam gandum. Dari sebegitu besar rumahmu, hanya separuh kasur. Wahai manusia, apalagi yang masih kau tuntut? Aku percaya, dalam perjalanan hidup ini, kita semua adalah musafir. Pramudia pernah berkata, hidup ini bukan pasar malam. Di tengah pesta kehidupan, kita tidak berbondong-bondong datang, tidak pula berbondong-bondong pulang. Satu persatu kita datang, satu persatu kita berjalan dan menjelajah, satu persatu kita menciptakan kisah kita masing-masing, hingga tiba saatnya nanti, satu persatu kita mengakhiri jalan ini, pulang. Perjalanan adalah melihat rumah sendiri, layaknya pengunjung yang penuh rasa ingin tahu. Adalah menemukan diri sendiri dari sudut yang selalu baru. Adalah menyadari bahwa titik nol bukan berarti berhenti di situ. Kita semua adalah kawan seperjalanan, rekan seperjuangan, yang berangkat dari titik nol, kembali ke titik nol. Titik nol dan titik akhir itu ternyata adalah lingkaran sempurna, tanpa sudut, tanpa batas. Kita jauh melanglang, sesungguhnya hanya untuk kembali.